Itu saya mau record, maaf ya, lupa. Oke, sudah ter-record ya. Ini langsung tambahkan ke Chrome ya, Miss? Iya, tambahkan ke Chrome. Bisa. Pokoknya tanda sudah berhasil terinstall adalah yang ada logo Mendeley di atasnya sini. Miss, Ya. ini harus di Chrome ya? Iya, kan saya bilang harus di Chrome. Kalau Iya, kamu tadi saya kan udah ngeklik itu tuh yang install itu, tapi munculnya kalau di Mozilla nggak bisa di Chrome ya? berarti kamu buka Chrome-nya, berarti gini, browser bawaan laptop kamu settingannya itu pakai Mozilla. Berarti kamu gini caranya, link yang ada di Mozilla yang ini nih, kamu copy, terus kamu buka Chrome, kamu paste di Chrome, kamu enter, terus nanti kamu downloadnya langsung dari Chrome, gitu. Ini sinkronisasinya diizinkan. Izinkan aja. Kan belum punya apa-apa juga kan? Belum ada file yang kamu download juga kan? Nggak apa-apa. Miss, Ya. ini saya ngebukanya dari Chrome. Tapi malah disuruh download lagi. Padahal saya udah keluar Chrome. Udah download ulang. Aduh, ulang. Udah coba di download ulang. Yang ini yang merah ya? Sayang Ada udah. Miss. Kenapa? Gak ada tulisan kayak gitunya. Kayak gitu Cuman gimana tuh? ada itu yang gateway importer for. Cuma ada apa? Cuma ada tulisan download Mendeley desktop for Windows. Oh jangan, itu udah punya kan kamu Mendeley desktop. Coba paling bawah sekali. Pilih di bagian download, kliknya web importer. Miss, saya udah pakai Google Chrome tapi disuruh download Google Chrome lagi, Miss. Berarti Google Chrome. Sama kayak Bella. Google Chrome-nya ini berarti nggak up to date. Ya udah nggak apa-apa, kalau masalah sama web importer nggak apa-apa deh. Nanti saya ajarin yang manual dulu ya. Ya ada yang sudah berhasil beberapa ya. Web importer bukan syarat wajib kok, nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah ketemu di kelas, kalau udah lebih enak saya akan jelasin lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita ceritanya mau mencoba menggunakan Mendeley desktop untuk membuat referensi dalam tulisan ya. Ini karena saya udah pernah pakai, maka ini ada banyak jurnal-jurnal yang sudah masuk. Nah, teman-teman silakan dibuka dowatch.org. Sudah? Oh ya. Sudah? Miss. Nah, kan waktu itu saya sudah pernah ngajarin ya gimana cara nyari jurnal ya. Sudah, Miss. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya memasukkan jurnal yang sudah kita download ke dalam Mendeley. Nah, misalnya kita mau mencari jurnal tentang topik tertentu. Di sini mau apa kira-kira kata kuncinya? Kalau misalnya kita mau pakai kata COVID-19, ini kebanyakan berbahasa Inggris. Kita mau pakai jurnal bahasa Indonesia aja dulu ya, biar mudah dipahami ya. Iya, Miss. Ya, kata kuncinya berarti
pakai bahasa Indonesia, misalnya apa? Bahasa Kematian ibu. kematian ibu. Oke. Nah, coba aduh, di mute dulu. Kerasa kerusuk. Oke. Nah, terus di search. Maaf, saya mute all dulu ya. Oke. Nah. Ini siapa ya? Sebentar. Ini siapa ya? 9UL, 9UKLR9 siapa ya? Halo? Iya, Miss. Ini siapa? 9UKLR9 siapa partisipannya? Nggak ada namanya siapa nih? Kurang tahu, Miss. Kurang tahu, Miss. Lagi dong. 9. 9UKLR9. Saya takutnya beserta selundupan. Karena harusnya nama lengkap. Saya buang aja ya. Iya, Miss. Saya keluarkan ya. Iya, Miss. Ntar paling kalau dikeluarin kalau anak kelasnya, ntar dia minta dimasukin lagi, Miss. Oke. Udah saya remove. Oke, sudah. Nah, sudah keluar. Jurnalnya sudah keluar semuanya. Nah, Sudah, Miss. misalnya kita mau download yang di bawah aja nih. Yang ketiga, sama nggak kayak saya urutannya? Yang ketiga ada penyebab kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Seberang Padang, Kota Padang. Ya, jurnal tahun 2012. Nggak apa-apa deh. Kita cuma latihan aja ya. Oke. Nah, kamu klik di bagian full text-nya. Diklik kanan aja. Open link in new tab. Di bagian full text tadi klik kanan. Maka dia akan langsung terkoneksi ke website penyedia jurnalnya. Ini jurnalnya punya FKM Universitas Andalas ya. Nah, kebuka nggak? Loading, Miss. Loading, oke. Sudah kebuka, Miss. Sudah kebuka ya. Nah, ini ada abstrak. Bentar. Nah, ada full text. Full text-nya silahkan diklik. PDF bahasa Indonesia-nya diklik. Dia akan terdownload otomatis ya. Iya, Miss. Nah. Oke, udah bisa kebuka semua? Sudah, Miss. Sudah. Nah, ini kan kita downloadnya manual. Pasti di Mendeley-nya belum ada. Ini saya ajarin yang manual dulu, karena banyak yang belum berhasil install Mendeley Web Importer. Jadi kita fokus pakai Mendeley Desktop dulu ya. Nah, ini kalau di download, nah, coba buka di mana file itu ditemukan. Ya, dicari. Kita tunggu dulu. Nah, di bagian Mendeley Desktop-nya sekarang, oke, kita anggapnya kita mau mengutip jurnal ini menjadi tulisan kita, ya. Nah, maka caranya adalah jurnalnya boleh kita tutup nggak apa-apa. Yang di PDF itu boleh kita tutup, tapi kita ingat nama filenya ya, 901.851 SM. Kita tutup aja. Nah, terus kita mau masukin di Mendeley Desktop, maka kita klik di Mendeley Desktop-nya File, Add File, bisa? Bisa, Miss. Bisa ya. Nanti dia akan loading dan keluar. Seperti ini. Nah, ini langkah pertama ya. Ini langkah pertama. Atau
Nah, kita buka dulu. Nah, terus cari di bagian file download-nya. Today, nah ini. Sorry. Yang ini, ya kan? Yang PDF ini, lalu kita open. Itu cara pertama, ya. Kalau cara kedua, kita bisa pakai add aja nih, yang ada gambar tulisan add di menu desktop. Di sini, kita klik add. Nah, sama. Maksud add itu adalah add file. Lalu di bagian folder yang tadi tempat kita nyimpen downloadan, ya, terus open. Itu cara kedua. Cara ketiga, ketika kita sudah buka file, nah, bagian file yang kita download, kita bisa langsung drag. Kita ambil, kita tarik, kita masukin ke sini. Nah, dia bisa nongol. Nongol nggak? Nongol, Miss. Ada ya? Ada. Oke, paling atas ya. Nah, jadi di Mendeley Desktop itu ada 3 cara buat masukin file. Nah, di saya kan ada banyak nih. Jadi, nah, sekarang di sini, coba saya kecilin dulu deh. Nah, di sini ada namanya Ramadhani Mary gitu ya. Miss. Ada Fiorita Daloli. Nah, ini adalah jurnal yang sudah rapih. Kemudian kita masukin ke dalam Mendeley. Mendeley. Kalau kita double klik, akan kebuka PDF-nya di Mendeley. Oke, bisa kebuka semua? Kebuka, Miss. Buka. Nah, ini adalah salah satu kelebihan Mendeley untuk membuka banyak file PDF dengan memori yang ringan. Jadi kan kadang-kadang kamu pernah nggak buka PDF banyak terus laptop kamu ngeheng. Nah, ini kalau pakai Mendeley dia akan lebih ringan ya. Jadi dibukanya di Mendeley aja. Nah, ini PDF-nya. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan, nah ini kamu bisa geser lagi ke My Library. Di bagian sebelah kanan ada tulisan detail. Betul? Betul, Ya, Miss. ada tulisan detail. Nah, kamu harus pastikan semua terisi dengan lengkap. Ya, Maisi kenapa? Mau nanya? Miss, yang tadi di remove itu ternyata si Icut. Siapa? Si Miftah. Miftah. Oh, saya tanya. Saya speakernya saya sudah aktifkan, terus saya tanya, maaf ini siapa? Nggak ada yang jawab. Nggak apa-apa, minta rejoin aja, nanti saya approve. Join ulang aja, nanti saya approve. Ya, Miss. Oke. Nah, Makasih, lanjut. Miss. Ya, nanti lanjut ke sini ya, di bagian detail. Ya, di bagian detail di sini. Coba dilihat. Nah, paling atas adalah tipe. Kita harus pastikan file yang kita download itu tipenya benar. Kita kan lagi download jurnal, ya kan? Nah, kita harus pastikan bahwa ini adalah artikel dari jurnal. Tipenya jurnal artikel. Nah, kalau kamu klik tulisan jurnalnya atau bagian panahnya, ini akan ada berbagai macam tipe referensi. Harus sesuai dengan jenis tulisan yang kita kutip. Kalau dia jurnal, pilihlah jurnal. Nah, kalau kita download dari Dowatch, insya Allah formatnya sudah lengkap. Ya, formatnya sudah lengkap, jadi kamu nggak usah bener-benerin lagi. Tugas kamu hanya ngecek, ini sudah sesuai apa belum. Ngeceknya dengan file PDF yang ada. Nah, sekarang ini buka file PDF-nya. Kamu cocokin, yang paling atas tulisan besar adalah judul. Ya. Nah, yang paling atas adalah judul. Sekarang coba dilihat. Penyebab judul di PDF-nya apa? Penyebab kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Seberang Padang, Kota Padang gitu ya? Iya, Miss. Nah, tapi kalau di sini penyebab kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Seberang Padang, Kota Pada, kurang NG kan? Kota Pada. Iya, benar nggak? Iya. Iya, nah untuk judul ini kamu harus benerin dulu ngikutin judul aslinya.
Kota Padang maksudnya artinya kamu tambahin NG, diketik aja di situ NG. Bisa dibenerin? NG. Bisa. Bisa, ya? Miss. Bisa. Nah. Ini cuma 45 orang, yang 10 lagi kemana ya? Nggak join ulang tuh. Nanti yang di absen yang join sampai selesai ya. Miss, Nah. katanya Miftah mau masuk tetap nggak bisa, Miss. Soalnya udah saya remove ya. Kenapa nama dia nggak nama lengkap ya? Dia pakai akun siapa tuh? Tadi katanya dia nggak tahu, Miss, kalau namanya itu Oh, oke. nggak sadar. Nggak sadar ya. Kalau di saya nggak ada notifikasi lagi sih, kayaknya keblok deh. Soalnya udah saya remove. Gak apa-apa deh. Nah, Hafiz Akbar baru masuk. Oke. Nah, bisa lanjut nggak? Lanjut ya. Nah, di sini di bagian di bawah judul ada tulisan author ya. Author itu artinya adalah penulis. Nah, kamu harus cek penulisnya betul nggak. Coba lihat di layar PDF-nya. Penulisnya ada 3 ya. Ada Iya. Mary, ada Loli, ada Fitra. Nah, di dalam sini penulisnya baru berapa? Baru 2 ya. Iya, baru 2. Nah, maka tugas kita adalah menambahkan 1 nama penulis lagi. Caranya gimana? Setelah nama Ramadhani Mary, Mayorita Loli, setelah kata Loli kamu enter, dia akan masuk space baru ya. Space baru. Kamu lihat format yang di atas. Di atas ini adalah last name dan first name dulu. Jadi yang harus kamu tulis adalah last name-nya dulu baru first name-nya. Nah, kalau ternyata nama penulisnya hanya 1 kata, ini ya, Fitra Yeni ini 1 kata kan? Iya. Maka kita masukinnya di mana? Di last name aja. Ya, Fitra Yeni. Nah, sudah selesai? Di enter. Sorry, di keluar aja. Nah, jadi udah ada 3 nih. Ya, ada Ramadhani, Mayorita, sama Fitra Yeni. Udah selesai? Udah. Gimana, Miss? Ulang lagi, Miss. Saya ulang. Nah, ini kan di bagian author. Author itu adalah nama penulis. Kita harus pastiin nama penulisnya sama dengan jurnal yang kita kutip. Nah, ini kan Ya. ada 3 penulis. Sedangkan tadi kan di kamu cuma ada 2 penulis yang baru terdaftar di sini ya. Nah, jadi nama yang terakhir, nama penulis ketiga, si Fitra Yeni ini, kamu copy ya. Ya. Kamu copy, terus kamu paste di bawahnya tulisan mayoritas. Jadi dari kata Loli kamu enter, terus kamu tambahin ini saya hapus aja deh. Nah, tambahin ini Fitra Yeni. Sudah? Sudah. Sudah. Udah, Miss. Kalau sudah selesai, udah. Nah, diklik aja di luarnya. Udah ya. Nah, sekarang ini baru dua hal yang kita pastikan. Sekarang yang kedua, nama jurnalnya. Kita ngecek aja. Nama jurnalnya betul nggak Jurnal Kesehatan Masyarakat? Benar, Kak? Benar ya? Benar. Terus tahunnya. Betul nggak tahunnya 2012? Benar, ada di atas ini. Benar. Betul nggak volumenya volume 6? Lihat, vol 6. Betul. Ya. Terus isu itu nomor. Betul nggak nomor 2? Betul ya, nomor 2 ya. Nah, terus halaman, pages, 57 sampai 61 bener nggak? Cara ngelihat halaman ada di bawah. Halaman pertamanya 57, bener ya? Kita mau mastiin halaman terakhir, kita scroll sampai paling belakang, betul. Halaman terakhirnya adalah 61, artinya betul. Nah, abstraknya di sini sudah terisi ya. Abstrak sudah terisi. Teks tidak perlu tidak wajib untuk diisi untuk teks. Terus kata kunci atau outer keywords ini udah ada, jadi kita nggak usah masukin lagi. Terus URL, nah URL-nya kan belum ada ya. URL-nya belum ada kan, nah kalian bisa copy dari website tadi, nih websitenya jurnal tadi, udah? Mana? Dibuka, jurnal yang tadi belum ketutup kan? Halo? Bentar, Miss.
Udah buka jurnal FKM websitenya fkmunan.ac.id udah. Nah, kamu copy link websitenya, kamu Ctrl C, kamu copy. Sudah, kamu buka Mendeley-nya. Kamu masukin websitenya dia. Udah. Sudah Oke. Jadi yang kosong-kosong intinya harus diisi gitu. Nah, terus katalog IDS, yang paling penting doi-nya. Nah, DOI. Kayaknya di jurnal tadi dikasih tahu doi-nya nih, doi. Ini ada doi-nya ya. Tapi Iya. kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Itu nggak wajib. Filenya jelas ada. Kalau nggak ada filenya nggak bisa kita pakai. Nah, sudah lengkap. Sudah lengkap ya? Ya, Miss. Sudah lengkap. Oke, kalau sudah lengkap, Miss, tadi doi buat apa, Miss? doi itu buat penomoran indeks jurnal, tapi nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Ya, karena kalau misalnya kita klik di sini doi-nya, sebentar. 10 menit lagi habis ya, maaf ya, nanti join ulang aja. Nah, ini doi-nya. Tuh, doi not found. Ya, kayaknya doi-nya yang ini nih. 10.24893. Doi itu adalah nomor pendaftaran jurnal online-nya. Boleh aja ditambahin. Kalau nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Ini angkanya. Atau kalau misalnya mau langsung di copy semua juga nggak apa-apa. Nih. Di sini dipaste di sini. Sorry. Keduaan. Tuh ya, kayak gini. Ini doi-nya. Nah, artinya detail yang harus kita masukkan untuk informasi tentang jurnal yang mau kita kutipin sudah lengkap. Kegunaannya buat apa? Saat di daftar pustaka nanti kita nggak usah input manual lagi atau ngurut-ngurutin lagi. Nah, udah selesai? Udah. Dah. Nah, sekarang misalnya kita mau download artikel biasa, bukan jurnal misalnya ya. Misalnya, apa itu definisi kematian ibu misalnya, supaya kalian tahu nih cara ngutip, cara masukin ke Mendeley dari jurnal sama dari website biasa. Kita ketik kata kuncinya misalnya di dalam google.com. Ntar dulu ya, agak lemot nih. 8 menit lagi mati ya, nanti saya kasih link baru lagi. Kok kahut sih? Misalnya di sini di Google ya. Kematian ibu. Definisi misalnya, definisi kematian ibu menurut WHO misalnya. Kita klik. Kita carinya jangan jurnal. Nah, ini ada filenya. Ada filenya Kemenkes. Saya mau pakai jangan yang PDF. Mana ya? Misalnya kita cari. Misalnya Wikipedia nih. Misalnya Wikipedia. Klik kanan ya. Ini cuma nyontohin doang nih. Klik kanan. Oke. Nah, coba kamu lihat di Wikipedia. Nah, saat kamu mau ngutip Wikipedia, kamu lihat sumbernya. pondokibu.com. Kira-kira dapat dipercaya nggak? Enggak kan? Maka kita nggak boleh ngambil definisi kematian ibu dari Wikipedia ini. Paham maksud saya? Kita tutup. Misalnya kematian ibu ganti deh. Kemkes. Jangan yang PDF. Nah, ini aja nih. Rilis berita aja nih misalnya. Klik kanan ya. Website Direktorat Jenderal. Kita mau ngutip dari beritanya di website Kemenkes. Misalnya, loh, nggak bisa dibuka. Ganti. Kemenkes nih aneh banget sih. Coba yang ini.
Dapat nggak artikelnya kayak saya? Yang ini nih. Coba not found juga. Wadaw. Parah banget nih negara. Mana ya? Artikel apa ya yang bisa ya? Angka kematian ibu adalah, coba biar lebih, jangan Wikipedia, jangan, misalnya saya mau kasih contoh file yang bukan berasal dari PDF. Kalau yang dari PDF kan kamu udah masuk. Nah, misalnya nih katadata.com, dapat nggak? Ada nggak filenya? Coba ketika kata kunci. Bentar, oke. Ketika kata kunci kematian ibu adalah, kemudian di bagian Google ada info dari katadata.co.id. Rapor Ya, udah merah ada. angka kematian. Ada nggak? Ada. Ada ya. Saya cuma mau ngasih contoh aja supaya kamu bisa masukin, kalau dia dari website biasa, masukinnya gimana. Udah, klik kanan, open link in new tab. Sudah? Nah, kebuka filenya, dapat? Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya menyimpan sumber yang berasal dari website supaya bisa masuk dalam Mendeley dan website ini menjadi sumber referensi kamu yang valid. Caranya adalah, sebentar. Tuh, ini berat sekali laptop saya. Ini 4 menit lagi mati ya, nanti saya invite lagi. Bentar. Nah, coba di Ctrl P, di print out, tapi nanti save as PDF. Coba website ini kamu Ctrl P. Ini laptop saya memang agak lemot. Bisa bekerja di laptop masing-masing? Nah, dia akan muncul. Bisa, Miss. Saya, oke. Pelan-pelan. Nah, dia akan muncul layar. Kita pokoknya saat kita udah baca filenya, oh ternyata nih kayaknya saya ambil jadi sumber. Tapi dia kan artikel, nggak ada PDF yang bisa di-download. Sedangkan untuk masukin ke dalam Mendeley itu harus bentuknya PDF. Maka kita harus mem-PDF-kan, gitu ya. Kita harus mem-PDF-kan. Duh, layar saya ini, maaf. Oke, lagi loading. Nah, kalau laptop kita tidak terkoneksi dengan printer, biasanya destination-nya, tempat penyimpanannya adalah langsung save as PDF. Betul nggak? Di kalian sama nggak? Enggak, saya langsung masuk ke Ke printer ya. Nah, terus kamu lihat preview-nya. Di preview-nya berantakan nggak? Kalau berantakan, coba lihat. Kalau berantakan kayak gini, di saya nih ternyata berantakan nih. Nah, kalau berantakan kayak gini, kita tutup aja, kita cancel. Ya, maka kita pakai alternatif manual, kita copy dari judul rapor merah, ya. Kita blok sampai bawah. Nih, Tika Widyaning Tias itu nama penulis, kita butuh ya. Maka kita harus copy. Tanggalnya juga perlu nih, tanggal sama jamnya. Kita copy sampai artikelnya selesai. Ada map-mapnya segala. Waduh, ada iklannya jangan di copy. Ntar bisa dibuang. Ada grafnya. Gak apa-apa. Ini Katadata itu merupakan salah satu website yang terpercaya buat kita kutip. Nah, udah selesai sampai namanya Tika Widyaning Tias. Sudah diblok semua? Sudah diblok lalu kita copy sudah? Miss. Oke. Ini praktik Mendeley memang panjang, bisa sampai 3 jam ngejelasin. Nanti kalau misalnya terputus, silakan kita akan bahas lebih lanjut di minggu berikutnya ya. Nih, sini. Oke, ini cuma dua contoh aja, ntar saya langsung praktikan gimana cara mengutip.
Oke, tar dulu. Di Word, Di di Word. Word-nya, Miss. Di Word kita paste di Word. Kita paste di Word. Oke. Nah, ini udah ya. Udah, Nah, Miss. nggak apa-apa berantakan kayak gini, nggak apa-apa. Nah, ini kan dia bawaan dari itunya ya, bawaan dari websitenya ya. Kita rapiin dikit misalnya. Kita rapiin dikit, tapi gambar-gambarnya nggak bisa. Nanti pokoknya gini, segala sumbernya kamu ini aja, kamu cocokin sama website aslinya. Harusnya ada gambarnya kamu masukin di sini. Intinya adalah yang ada di website harus kamu pindahkan dulu ke Microsoft Word, gitu ya.